Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 15 Juni 2026. Berita pertama, kejutan Presiden Jerman pidato menggunakan bahasa Indonesia di depan Prabowo Subianto. Selanjutnya Menkyu Purbaya bangga Kejaksaan Agung bisa lacak aset buron Edi Tansil. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada hari Senin 15 Juni 2026 dan juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Kunjungan ini menjadi lawatan pertama Presiden Jerman ke Indonesia sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai kepala negara. Dalam pidatonya, Steinmeier mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ia mengatakan hubungan kenegaraan dengan Indonesia merupakan hal yang penting. Sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Next, we kindly invite the President of the Federal Republic of Germany to give his remarks. Verehrter Herr Präsident, lieber Prabowo Subianto, Terima kasih banyak. Herzlichen Dank für Ihren freundlichen Empfang und die großzügige Gastfreundschaft, die mir und meiner Delegation hier in Jakarta zuteil wird. Es ist mir eine große Freude, wirklich erneut in Indonesien zu sein. Ich bin nun schon zum 4. Mal hier und vielleicht zeigt schon die Zahl der Besuche, wie wichtig Indonesien für uns als Partner ist. Unser Treffen heute, Herr Präsident, wir haben das besprochen, findet in einer schwierigen weltpolitischen Lage statt. Konflikte erschüttern zahlreiche Regionen, ein Krieg mitten in Europa, ein Krieg im Nahen Osten und im Mittleren Osten, Kriege, die uns sehr beunruhigen, dazu Konflikte fortbestehend in Gaza, Bürgerkriege im Sudan und in Jemen. Dass ich heute wieder hier bin, hat gewichtige Gründe. Bahwa saya kembali berkunjung ke sini ada alasan yang berat di dalam situasi di mana dunia tergoncang oleh kekerasan di banyak kawasan dunia yang makin meningkat. Dalam situasi kemitraan seperti antara Jerman dengan Indonesia sangat berarti. Ini merupakan kemitraan antara kedua negara yang saling berkomitmen untuk dasar aturan hukum yang tetap dan itu menjadi ikatan antara kedua negara kita. Sedikitnya sejak perjanjian deklarasi Jakarta tahun 2012 dan saya yakin kita harus lebih memperdalam kemitraan ini dan juga di bidang iklim, pendidikan dan penelitian dan budaya dan tadi Anda sudah katakan betapa pentingnya keanekaragaman topik yang kita bicarakan dan betapa banyak perkembangannya selama beberapa tahun akhir ini dan betapa besar. Kejaksaan Agung menyerahkan hasil pemulihan aset dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai 1,29 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Acara digelar di kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kebagusan Jakarta Selatan pada hari Senin 15 Juni 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh ST Burhanuddin kepada Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Yang membuat Purbaya terkejut adalah Kejagung berhasil mengamankan aset buron kasus korupsi Bank Bapindo Edi Tansil. Hari ini kita hadir di BPA Fair 2026 dengan pesan penting aset kembali, keadilan terasa. Uang dan aset negara harus dicatat, dikelola, serta dipertanggungjawabkan dengan benar. Ketika aset dipulihkan dan dikelola dengan baik, keuangan negara semakin kuat dan pelayanan rakyat membaik. Yang saya kaget tadi kasus Edi Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperolehkan juga ya. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa, Pak, karena udah puluhan tahun kan dikejar terus pasti nggak gampang kan Pak. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa.
kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara sampai kapanpun akan kita kejar ya Pak ya. Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang. Selama institusi negara bekerja bersama, aset yang hilang tetap dapat ditelusuri, diamankan, dan dipulihkan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Badan Pemulihan Aset, atas kerja dalam penyelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset. DJKN juga yang mendukung pelelangan aset dengan baik, akuntabel, dan memberikan hasil optimal. Juga apresiasi saya kepada perbankan, BUMN, dan seluruh mitra. Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus mendukung sinergi BPA, Kejaksaan Agung, dan seluruh mitra dalam penyelamatan keuangan negara. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.